Itu kesimpulan dan permohonan. Dan kami nanti akan bergantian membacakannya dan sudah batasi halaman-halaman yang kami distribusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, perkara nomor 318/Pitsus/2002/PNSKT atas nama terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur di Surakarta. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Kami awali risalah pembelaan ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nur An-Nisa 58. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa orang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum keadilan karena Allah, jadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidi wad'uhu mukhlisin kama bada'akum ta'uduna fariqan hadza wa fariqan haqqan 'alaihim dhalalatu innahum takhadut syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi pasti disesatkan bagi mereka. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Al-A'raf 29-30. Wa min khalaqana ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Al-A'raf 181. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abakum la yaqdiru ala syai'in wa kullu ala maulahu ay aman yu'ajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Dan Allah membuat perumahan dengan dua orang laki-laki, satunya adalah seorang bisu yang tidak mampu membuat sesuatu, dan dia menjadikan beban penanggungnya. Kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh membuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? An-Nahl 76. Selanjutnya kami ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh sekalian alam. Beliau sallallahu alaihi bersabda dari Abdullah ibnu Al-As radhiyallahu anhu maqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla di atas mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla, dan tangan keduanya adalah kanan, yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka.
Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Setiap umat beragama pasti meyakini ajaran agamanya masing-masing. Bukan hanya meyakini, setiap ajaran agama juga memiliki konsekuensi logis untuk diamalkan menurut tata cara dan aturannya masing-masing. Dalam ajaran Islam, agama Islam, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada pula yang berkaitan dengan siasat. Dalam hal kita menjalankan ibadah sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdakwah dalam ajaran agama Islam adalah ibadah. Perintah dakwah termasuk dalamnya tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Bila dia tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Bila ia tidak mampu dengan hendaknya ia ingkari dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ketika beredar kabar tentang palsunya ijazah Presiden Joko Widodo, terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur menilai hal ini jelas-jelas sebuah kemungkaran. Bagaimana mungkin seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beri ijazah palsu? Jika hal ini benar, maka jelas ijazah palsu Joko Widodo adalah bencana besar sekaligus aib yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Aib yang bukan saja akan mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia, tetapi juga mempermalukan segenap rakyat Indonesia serta seluruh generasi penerus setelahnya. Bangsa Indonesia tidak boleh mewarisi legasi sejarah pernah memiliki presiden berijazah palsu. Karena itulah masalah ijazah palsu ini harus dituntaskan. Terdakwa mulai mencari tahu siapa sebenarnya terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah yang dalam berbagai platform sosial media videonya banyak beredar menerangkan ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Joko Widodo palsu. Bahkan Bambang Trimulyono menulis buku dengan judul Jokowi Undercover. Melalui buku inilah detail kepalsuan ijazah Joko Widodo ditulis oleh Bambang Trimulyono. Lalu mulailah dengan berbagai cara terdakwa Sugi Nur Harja berusaha mencari tahu siapa Bambang Trimulyono, berusaha mencari kontak nomor HP-nya hingga akhirnya dapat bertemu. Setelah bertemu tentu saja terdakwa Gus Dur tidak mempercayai tuduhan ijazah Joko Widodo palsu. Terdakwa berusaha mengorek dasar, alasan dan bukti-bukti bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah menjelaskan kepada terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo yang rinciannya juga dapat dibaca dalam buku Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Untuk menambah keyakinan, memastikan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono baik secara lisan maupun tulisan benar, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Bambang Trimulyono tidak berbohong, maka terdakwa Gus Dur meminta Bambang Trimulyono untuk bersumpah mubahalah. Maka terjadilah mubahalah Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. Namun sumpah mubahalah inilah yang oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dituduh telah menodai agama, tuduhan yang sangat mengada-ngada. Bagaimana mungkin orang yang mengimani Islam, mengamalkan ajaran Islam dituduh telah menodai agama? Tidak ingin dikaitkan dengan kasus ijazah palsu yang saat itu sedang digugat oleh terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri memastikan kasus yang disidik hanya terkait mubahalah yang disidik dengan pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama. Pemberitaan di media melalui Kabak Pedum Polri juga lebih menekankan pada kasus penodaan agama dan kabar bohong. Namun faktanya setelah disediakan ternyata terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur didakwa dengan pasal berlapis, yaitu dugaan tidak pidana melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemerusahaan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa
menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan dapat mudah dapat menerbitkan konar di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28A pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pada kenyataannya pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, ahli dan berbagai fakta persidangan telah memeriksa berbagai fakta terkait ijazah Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP, SMA, namun minus ijazah S1 yang konon terdakwa Bambang Trimbulyono dalam berkas terpisah menyatakan Jokowi tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Fakta persidangan inilah yang telah mengkonfirmasi bahwa masalah utama yang menjadi materi muatan perkara adalah masalah ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya oleh penyidik Barreskrim disebut tidak terkait ijazah palsu, melainkan hanya terkait kasus penodaan agama Mubahalah Kusnur. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindra proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam, apalagi jika ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh dan menegakkan keadilan. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu dan menindas kaum yang lain. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada siapapun yang mengkritik kezaliman rejim, namun tumpul terhadap rejim dan para pendukungnya adalah fakta umum yang tidak terbantahkan. Konfirmasinya diantaranya dapat dibuktikan melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami ulangi, melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman Esa, Ustadz Erwel Yasa, Ali Baharsa, Habib Bahar bin Smith, Syaganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ustadz Algan Tanjung, almarhum Ustadz Maher Atuwailudi, Jaim Saidi, Ustadz Yakinkin, Ahmad Dhani Prasetyo, Condro, Buniyani, Rini Sulistiawati, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zainan Najah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, dan masih banyak lagi. Terdakwa Sugi Nur Harja alias Gondo sendiri sehingga saat ini sudah 4 kali dikriminalisasi. Pertama, di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua, di Pengadilan Negeri Palu. Ketiga, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini keempat, di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara pada saat yang sama, gerombolan penebar kebencian dan perusuhan berdasarkan SARA, para penebar fitnah, pemecah belah kohesi sosial masyarakat, para penista agama seperti Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati, Cornelis, Victor Leskodat, Denny Siregar, Sikribo, hingga hari ini tidak pernah diproses dan sebagian kasusnya tidak pernah masuk ke persidangan. Bahkan orang seperti Abu Janda sampai menantang siapapun yang bisa memprosesnya, seolah sedang mendemonstrasikan penghinaan kinerja aparat penegak hukum di negeri ini. Koruptor Jiwasraya dibebaskan, kasus Bank Senturi mengambang, bahkan skandal BLBI yang telah menetapkan terpidana Saprudin Tumenggung dibebaskan. Samsul Nur Salim dan Ece Nur Salim dicabut status tersangkanya. Berbagai kasus besar di negeri yang jelas-jelas merugikan rakyat tidak diproses secara hukum. Asas hukum yang equal, transparan, imparsial, akuntabel, dan adil sulit ditemui pada ranah praksis. Semua teori hukum jungkir balik. Tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan. Saya ulangi, tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui sarana hukum untuk mengkibiri setiap kritik dan ujaran berbeda dari pihak-pihak yang kontra terhadap penguasa zalim. Takbir. Betapa banyak ujaran kasar, sarkas, menghina agama Islam, menistakan simbol dan ajaran Islam, melecehkan ulama, merendahkan marwah para pendakwah Islam, tidak pernah diproses secara hukum. Padahal laporan dan aduan telah dilayangkan kepada para penegak hukum. Hukum ketika berhadapan dengan umat Islam menjadi represif, namun tak bertaji ketika menghadapi para penghina agama Islam. Pada saat yang sama, sengkarutnya persoalan negeri ini yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang nyata, seperti kasus korupsi, kejahatan narkoba, money laundry, kejahatan perdagangan orang, kejahatan pembalakan hutan, kejahatan pencucian uang hingga 300 bahkan 349 triliun di Kemenkeu. Kejahatan korupsi Jiwasraya, korupsi di lingkungan BUMN, korupsi di berbagai lini institusi negara, baik legislatif, eksekutif, hingga yudikatif,
tak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Aparat justru sibuk mengawasi aktivitas kebebasan masyarakat melalui pendapat di muka umum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, khususnya menggunakan sarana sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seyogyanya dibentuk dan digunakan sebagai payung hukum untuk menghadapi kejahatan ekonomi melalui sarana transaksi dan informasi transaksi elektronik. Namun di era Jokowi ini, Undang-Undang ITE ini telah bermutan menjadi undang-undang subversif, undang-undang yang represif, undang-undang yang digunakan untuk membungkam setiap ujaran kritis rakyat terhadap penguasa atau kepada pihak-pihak yang berlaku zalim terhadap elemen masyarakat lainnya. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan kami. Dalam kesempatan ini saya lanjutkan dalam paparan saya sendiri yang berbasis ada di sini. Majelis Hakim yang saya hormati, juga jaksa penuntut umum yang saya hormati. Berbicara mengenai pembelaan tentu didasari oleh adanya dakwaan, kemudian tuntutan 10 tahun itu. Maka ketentuan hukum berbicara dengan sangat jelas. Pasal 143 KUHP mengenai dakwaan jaksa mesti lengkap, mesti cermat, dan mesti jelas. Apabila tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, ayat 2-3-nya mengatakan batal demi hukum. Pernah kita sampaikan, tapi diprotes, itu dieksepsi. Kita tidak menempuh eksepsi karena pengalaman selalu eksepsi itu ditolak. Selalu. Saya pernah bela Gus Nur yang tahun 2001 ya. Oleh karena itu kita menempuh jalan terus. Karena kita juga ingin tahu endingnya sampai bagaimana persidangan ini. Di dalam konteks yang kita lihat semua, fakta sudah berbicara di persidangan. Data-data pendukungnya juga sudah berbicara dengan jelas. Maka kita perlu gunakan logika. Sekalipun tidak pakai iman, saudara Gus Nur, ya. Karena Anda menambahkan satu item iman. Itu penting buat kita yang beriman kepada Allah. Tapi kan banyak juga orang yang tidak beriman. Sesungguhnya kalau fakta dan logika digabung dengan data-data yang ada, dipikir secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, walaupun dia nggak beriman, akan sampai kepada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Jadi pertanyaan seriusnya dalam konteks pembelaan ini pada jaksa, pada majelis hakim, apakah kita tidak menyaksikan, apakah kita tidak mengalami, apakah kita tidak melakukan perdebatan yang sangat serius tentang dakwaan jaksa yang tidak lengkap, tidak jelas, ya. Khususnya dikaitkan dengan ijazah palsunya Jokowi. Hingga hari ini, hingga mereka membacakan tuntutan dengan teganya 10 tahun tanpa ada kelengkapan, kejelasan dari dakwaannya itu. Tidak ada ijazah aslinya Jokowi, itu tidak ada, nggak pernah diperlihatkan di sini. Padahal itu yang kita minta. Maka bagaimana mungkin logikanya diteruskan menjadi tuntutan 10 tahun? Bagaimana logika itu bicara? Sekolah di mana kita ini?
Maka oleh karena itu, dalam konteks pembelaan ini sebenarnya fakta sudah jelas. Kita sudah lalui 22 orang saksi, 5 saksi ahli dari pihak mereka, 17 saksi fakta. Tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ketika saya tanya dengan jaksa, ya, di depan persidangan, depan hakim, ketika maju ke depan, kenapa kok ajukan ijazah Jokowinya yang fotokopi, walaupun ada legalisir? Ya kami terimanya dari polisi cuma begini. Lo kok terima polisi dari begini? Kalau tidak lengkap, tidak jelas, mestinya kembalikan, ditolak P19. Itu mekanisme kejaksaan yang kita pahami. Tapi kenapa diteruskan sampai ke pengadilan? Dan kita berdebat lagi dengan konteks ada saksi ahli dari kami, Rocky Gerung, dengan jelas menerangkan tentang kedunguan dari jaksa, ya. Dan jaksa tidak bisa melawan argumentasinya. Kan sebenarnya itu membuktikan satu konfirmasi dengan kedunguan yang ada, kemudian masuk di persidangan. Bukan tidak mungkin, tidak mengurangi hormat yang mulia. Kita ini semua jadi dungu karena membahas dakwaan yang nggak lengkap, nggak jelas, tidak cermat. Diteruskan lagi, nanti anehnya tidak mengurangi hormat juga Mas Dargien, tapi saya minta dengan sangat, jangan sampai hakim juga terpapar kedunguan ini kemudian memutuskan menghukum Gus Dur. Karena kalau sudah tuntutan 10 tahun, tidak mungkin untuk dituntut putusannya itu sepertiga dari kurang dari itu, tidak bisa. Itu kan kita ngerti juga teori hukum itu. Mesti sekian tahun. Atau kalau hakim perlu betul Gus Dur, ya, bebaskan Gus Dur. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya menekankan kepada hak pembelaan saya untuk Gus Dur ini, seperti yang beliau sendiri sampaikan, 10 jam aja tidak boleh. Bahkan jangan pakai 10 jam, sedetik pun menurut saya nggak boleh. Harusnya begitu, tapi dia sudah menjalani sekian bulan, 5 bulan lebih. Dan kita sudah minta berkali-kali penangguhan penahanan. Hakim tidak tergetar hatinya untuk mengabulkan. Nunggu persidangan. Persidangannya sudah jelas. Dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak lengkap, dakwaan tidak cermat. Kenapa diteruskan persidangan ini? Mestinya stop dengan putusan hakim batal demi hukum. Tapi faktanya sampai sekarang demikian. Maka oleh karena itu, ya, saya tidak punya otoritas apapun dalam konteks kekuasaan, tetapi dalam konteks keilmuan kita punya, dan kita bisa beradu argumentasi. Dan tidak ada kekalahannya argumentasi kita. Tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi kita pasti kalah, ilmu segudang banyak pun kalah dengan kekuasaan yang hakim pegang sekarang palunya itu. Apapun ilmu yang saya sampaikan, nothing. Diputus mau bersalah pun tidak masalah. Karena takut ada Tuhan selain Allah. Dia berjabatannya, takut lain-lainnya. Yang tidak takut justru kepada Allah. Tapi itulah satu proses yang ada. Maka oleh karena itu, kita melihatlah, menyaksikan sebagai satu kondisi objektif. Apakah nanti Pak Hakim tergetar juga hatinya, dapat hidayah atau tidak untuk membebaskan Gus Dur ini. Karena argumentasi sudah banyak, sudah semua ini status tebal gini juga ada. Jadi saya baca juga malas untuk apa baca. Pakai logika saja. Fakta sudah jelas, data sudah jelas, logikanya juga sudah jelas. Mestinya harusnya sudah diputuskan bebas. Saya kira itu, saya tidak membaca karena konteksnya demikian. Jadi dilanjutkan aja sama Ahmad. Saya melanjutkan beberapa lembar, nanti yang dilanjutkan ke Bang Damai. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tak terlalu masif menjadi perbincangan publik, kecuali pada kasus Prita Mulyasari pada zaman SBY. Undang-Undang ITE memangsa Prita Mulyasari yang menyebarkan komplainnya atas buruknya layanan rumah sakit swasta melalui surat elektronik email. Prita dituding mencemarkan institusi rumah sakit. Prita ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Saat itu ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Karenanya Prita ditahan mengingat pasal yang diancamkan pada Prita lebih dari 5 tahun penjara. Kasus ini terjadi karena adanya sengketa antar sesama rakyat, bukan
rakyat berhadapan dengan penguasa. Pada tahun 2016, DPR merevisi Undang-Undang ITE dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di antara alasan perubahan adalah agar Undang-Undang ITE tidak diberlakukan secara represif. Ancaman pidana pasal fitnah dan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, meskipun Undang-Undang ITE telah berubah, Undang-Undang ITE di era rejim Jokowi hari ini bukan menjadi humanis, malah semakin represif. Ada tren baru kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Pada latar belakang terbitnya Undang-Undang ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, represif menggunakan pasal fitnah dan pencemaran pasal 27 ayat 3. Saat ini represif Undang-Undang ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini dalam kajian kami sebut sebagai pasal pukat harimau. Layaknya pukat harimau, yakni jaring besar yang ditarik dua kapal besar untuk menjerat dan menangkap semua model ikan. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini esensinya juga sama. Pasal pukat harimau ini digunakan untuk menjerat dan menangkapi banyak ulama, aktivis, dan para pengkritik rejim yang dituding menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Di zaman Jokowi ini, semua kritik terhadap rejim atau organ yang pro rejim diklasifikasi sebagai dan dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Para ulama yang konsisten mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, konsisten menyampaikan yang hak dan melawan yang batil, juga dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Mereka kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal pukat harimau inilah yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar, John Ru, Ustadz Alfian Tanjung, Rini Sulistiawati, Kiai Heru Ivan Wijaya, juga menjerat terdakwa Gus Nur. Pasal ini telah menjadi langganan dasar kriminalisasi terhadap rakyat menyampaikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melalui sarana ITE, karena dengan menetapkan tersangka berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 25A ayat 2 ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka penyidik dapat menahan tersangka karena ancaman pidananya dalam pasal ini 6 tahun penjara, melebihi syarat minimum penahanan yang diatur KUHP, yakni minimal diancam dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri memperkarakan Mubahalah Gus Nur dengan Undang-Undang ITE yang hari ini telah pada tahap persidangan dan memasuki agenda pembelaan. Terdakwa Gus Nur dikasuskan dengan didakwa dengan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Gus Nur didakwa telah menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara melalui sarana mubahalah. Walau akhirnya dalam tuntutannya saudara jaksa penuntut umum meyakini pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak menuntut terdakwa Gus Nur berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Era selanjutnya, modus operandi kriminalisasi rejim Jokowi adalah dengan menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Setiap kritik, pendapat, dan perbedaan pandangan rakyat terhadap penguasa ditafsirkan sebagai kebohongan yang menerbitkan keonaran sehingga ditangkap dengan dalih telah menyebarkan kabar bohong, hoak, dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini juga menjadi langganan untuk mengkriminalisasi rakyat karena ancaman pidananya 10 tahun penjara. Dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ujaran ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan pada kasus manapun. Dalam kasus Jaksa Pinangki, jaksa korup, penuntut umum hanya menuntut 4 tahun penjara.
Padahal jaksa Pinangki jelas-jelas telah merugikan negara, melakukan korupsi. Mungkin karena jiwa korsa dari korps kejaksaan, Pinangki hanya dituntut pidana 4 tahun, walaupun ancaman maksimumnya adalah 20 tahun penjara. Sementara pada kasus Gus Dur yang tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, bahkan membuka cakrawala dan logika rakyat, justru dituntut 10 tahun penjara yang merupakan ancaman maksimum dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Sekali lagi kami tegaskan, sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Karena narasi awal dari kasus ini bukanlah kasus terkait ijazah palsu, melainkan kasus penodaan agama menggunakan sarana mubahalah. Adapun untuk kasus pasal penodaan agama yang sebelumnya telah digembar-gemborkan media karena ada rilis dari Barreskrim, menurut jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Gus Dur. Hal mana terkonfirmasi dari tuntutan jaksa yang tidak menuntut terdakwa Gus Dur dengan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Hanya saja nama baik terdakwa sudah tercemar karena diedarkan kabarnya ke seantero negeri telah melakukan penistaan agama dengan sumpah mubahalah. Kabar terdakwa melakukan penodaan agama dengan sumpah mubahalah adalah kabar hoak, kabar bohong. Namun berdalih penyidikan, kabar ini diedarkan oleh Mabes Polri kepada seluruh rakyat, menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah dengan asas kesamaan hukum di muka hukum? Demi hukum, penyidik Barreskrim dan atau bagian Kabak Penum Polri juga harus ditangkap karena mengedarkan kabar bohong soal Gus Dur telah melakukan penodaan agama melalui mubahalah? Kami pikir hal ini adalah sesuatu yang hilya mustahil. Hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada aparat dan penguasa. Pengacara yang seumuran saya dengan jam terbang ingin sengaja melanggar KUHP, tentu ada sesuatu. Saya salut atas kecerdasan Majelis Hakim dan JPU. Sengaja tidak mengambil toga sebagai bentuk protes karena secara pribadi merasa tidak mampu untuk membela seorang ulama, seorang aktivis yang punya dasar hukum Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, punya dasar hukum Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan, pribadi, individu maupun kelompok di atas panggung. Selanjutnya, punya dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang kebebasan hak asasi manusia, bebas merdeka, seperti yang Gus Dur sampaikan tadi. Dan satu lagi tentang good governance, tentang pribadi, tentang jati diri, tentang perbuatan melakukan pekerjaan yang harus tidak boleh melanggar prinsip 9 tersebut. Keterbukaan, keburukan dan lain-lain, kecacatan moral, tidak transparansi, itu semua diatur oleh undang-undang tentang kebebasan Gus Dur. Apalagi mereka sama dai, saya nggak mampu. Tapi alhamdulillah teman-teman saya begitu setia, begitu loyalitas. Cukuplah loyalitas kawan saya ini untuk menghormati lembaga peradilan dan lembaga kejaksaan. Bambang Tri dan Gus Nur, JPU dan Hakim dalam makna hukum, mereka nyata kooperatif untuk menghukum Gus Nur yang belum tentu bersalah sampai bulan Ramadan ini. Gimana hati itu? Walau keduanya belum dinyatakan bersalah menurut KUHP Undang-Undang Nomor 898 dan sebagai tuduhan yang menyangkut tentang delik aduan yang substansial, secara yuris formil mesti diadukan oleh Jokowi selaku korban prinsip. Dan terkait materi tuduhan JPU, digunakannya ijazah palsu oleh Jokowi Presiden RI. Itu substansial daripada tuduhan itu seperti yang dirumuskan oleh penyidik dan JPU. Nyatanya menjadi saksi pelapor saja tidak, ijazah tidak ada. Maka sesuai norma hukum seharusnya mereka sejak ada laporan terhadap kedua terdakwa, penyidik pun tidak punya hak menahan para terdakwa kecuali memeriksanya sesuai proses hukum. Kalau Gus Dur menyatakan 10 hari, saya bilang dia hanya boleh diperiksa dalam 24 jam. Ini normatif hukum. Ketika penyidik tahu bahwa pelapornya ternyata bukan Jokowi, sang presiden, ternyata saksi dari pelapor korban, ternyata bukan saksi dari pelapor korban atas dasar subjektivitas, namun objektif.
nama Jokowi tidak ada, serta tuduhan publik melalui individu publik Bambang Tri terhadap narasi yang ia dapat dari media berita resmi yang beredar dari beberapa media wakil berita yang didapatkan. Saya lihat dari media, ada yang dari Detik. Kenapa nggak diusut sampai ke sana sumber berita daripada hak publik ini menurut informasi keterbukaan publik? Belum lagi ada PP yang mendapatkan reward, itu peran masyarakat. Pak Joko yang buat nomor 43 tahun 2018 diberikan reward. Jadi kalau jaksa kemarin bertanya apa haknya menanyakan, ilmunya itu udah pas. Rocky Gerung menyatakan kalian belajar undang-undang bukan belajar hukum. Itu sakrasme, daging yang dicabik-cabik cuma kalian nggak ngerti. Biarlah kawan-kawan yang lain yang cukup Satria hormati pengadilan. Mereka memakai toga. Saya rasa tidak punya rasa malu kita semua, terlebih yang punya hak menghukum. Tak punya rasa sedih, tak punya rasa takut kepada hati yang mati dan resiko setelah kematian. Matinya hati, moral atau nalar sehat para JPU Gus Dur, para penuntut Gus Dur dan Bambang Tri sudah terbukti melalui tuntutan 10 tahun penjara. Dan apakah majelis ikut mati hati, moral dan nalar sehat? Sudah terbukti, karena mereka pun sebenarnya sudah sejak awal memiliki matinya moralitas yang ada pada dirinya, karena mereka tidak punya kewenangan kompetensi untuk mengadili baik secara kebenaran formal maupun kebenaran material. Locus delicti tanpa peradilan dilaksanakan sesuai pasal 84 bukan di Surakarta. Dan Kemenkumham tidak memberikan izin terbukti di dalam perkara. Tidak ada rekomendir dari Kemenkumham atau atas dasar perintah Mahkamah Agung sesuai pasal 85 KUHP. Jadi ketika hukum acara yang sebetulnya adalah hukum positif, hukum yang harus diberlakukan sejak awal tidak dilakukan, tidak ditegakkan dari sejak penyidikan sampai saat ini, mana mungkin didapatkan keadilan. Walaupun putus bebas murni atau onslah, mana bisa keadilan ditemukan? Sudah ada penjara 5 bulan. Bagaimana keadilan bisa ditemukan walaupun putusnya bebas murni? Demikian rangkuman dari saya. Silakan. Lanjutkan. Dibacakan sini. Bacakan ini. Ini jenengan tetap sini dulu ini jenengan. Soalnya biar nggak geser-geser karena udah di vlog. Lanjut. Terima kasih. Saya lanjutkan bacaan dari Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden memiliki peran sentral dalam tata kelola bernegara, terutama setelah Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan presiden secara material dapat melingkupi kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif. Presiden juga memiliki wewenang yudikatif dalam pengertian luas. Kewenangan presiden dalam kerangka legislatif terjawantahkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selalu melibatkan presiden. Setiap produk legisi yang dikeluarkan DPR RI selalu ditetapkan bersama presiden. Bahkan secara sepihak presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk legislasi dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tanpa persetujuan DPR RI selaku lembaga legislatif. Berdasarkan keadaan yang memaksa, presiden dapat menjadi lembaga legislatif memproduksi norma peraturan yang berlaku layaknya undang-undang yang mengikat publik tanpa perlu persetujuan DPR RI. Meskipun pada akhirnya Perpu akan dibahas oleh DPR RI, namun pada saat Perpu diterbitkan oleh presiden, maka Perpu dapat berlaku secara langsung dan mengikat sebagai aturan yang berlaku bagi segenap masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, dalam konteks kewenangan yudikatif dalam pengertian luas, presiden dapat memerintahkan menterinya untuk memberi sanksi dalam bentuk keputusan tata usaha negara atau bersikeng yang berlaku sebagai sanksi bagi setiap pelanggaran norma tanpa perlu melalui proses pengadilan. Dalam ranah aparat sipil negara (ASN) yang berada di dalam kekuasaan presiden, misalnya
ASN dapat dipecat, diberi sanksi. Kewenangan eksekutif dapat langsung menjalankan fungsi yudikatif dalam pengertian luas dan memberikan sanksi berupa basiking yang secara substansi juga merupakan sanksi atas pelanggaran undang-undang. Belum lagi lembaga kepolisian selaku penyidik berada di bawah presiden, bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden diberi secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelumnya ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam periode waktu 5 tahun dan setelahnya dapat terpilih lagi tanpa batas. Dalam menjalankan fungsinya, presiden memiliki wewenang, kewajiban dan kedudukan berdasarkan Undang-Undang 1945 antara lain: memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rencana undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang, meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR, menetapkan hakim konstitusi dan dari calon yang diusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Oleh karena begitu besarnya kekuasaan Presiden, maka jabatan presiden harus diemban oleh seorang yang memiliki kualifikasi dan mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk itulah seorang presiden selain dipilih langsung oleh rakyat, calon presiden harus memenuhi syarat-syarat, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dinyatakan balik berdasarkan keputusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa atau bukan yang terlibat langsung dalam G30 SPKI, memiliki visi, misi,
dan program dalam melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia. Izin yang mulia, karena ini sudah zuhur, mohon untuk disetor. Tapi gini yang mulia, karena kita kan nggak ada makan siang, tidak terlalu lama biar kita bisa melanjutkan kembali. Iya, setengah jam. Iya. Ganti mulu. Kamu papinya kesalahan dan ambil kamu. Ya, baby. Ntar kalau itu geser ini ya. Oh iya iya. Jadi satu aja deh. Mana, mau kemana? Aku punya ente. Katanya Enggak duit sih, Bu. katanya di sana. Kenapa? Enggak kesini. Siapa? Enggak Jadi, bos. Perintah bos ane mah. Bos. kacamatanya pakai jana. Ini. Ada Bu Eli, bos. Gimana, bos? Pusing. Jangan ngajak buka bersama lagi itu tadi. Gimana bilang? Ya, gue bilang ya iyain aja, tapi ntar aja. Ya ntar aja kita tahu. Bukan ya kan? Ya iya gitu betul memang kan nanti kan pas itu kan. Ya gue nanti aja tuh nanti gampang Bu. Udah bilang dia. Ya kagak gue bilang dia, gue kagak bilang dia nanti gue bilang. Terus DHL tapi kok gimana? Kenapa sih? Bos ente DHL. Oh bos goblok banget. Kan deket sama ente. Oh,